Shalom, kita berjumpa kembali. Kita akan membahas kembali dari judul yang sangat menarik, yaitu pendeta penikmat persepuluhan semuanya salah. Hari ini kita akan mencermati judul kecilnya sebagai video saya untuk seri ini yang terakhir, yaitu yang pertama, teman-teman pendeta gembala sidang zaman sekarang kurang dengan sungguh-sungguh mempersiapkan anak-anaknya sebagai penggantinya. Yang kedua, bagaimana nanti tanggapan-tanggapan dengan beberapa ayat? Saudara dan saya mau ikut yang mana? Tetap ikut kepada hukum Taurat atau ikut hukum kasih karunia yang dibawa oleh Kristus yang menyelamatkan saudara dan saya? Saudara, tetap dengan sebuah asumsi, saya sependapat, seakan-akan sependapat dengan teman-teman pendeta, bahwa persepuluhan tetap harus dibayar, dilakukan, dan teman-teman pendeta adalah seorang imam dari keturunan laki-laki Harun yang berhak untuk menerima dan menikmati bersama keluarganya. Supaya diskusi saya lewat video ini boleh tetap berjalan, namun lewat kebenaran firman Tuhan yang akan membuktikan siapa yang benar, siapa yang salah, supaya seluruh penonton mendapatkan pencerahan yang sesungguhnya. Saudara, kita lihat Ulangan pasal 18 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Judul bacaannya penghasilan imam dan orang Lewi. Imam dan orang Lewi. Ayat 1 sampai dengan ayat 5. Kita nanti perhatikan pada ayat yang kelima. Begini bunyi firman-Nya. Imam-imam orang Lewi, seluruh suku Lewi, janganlah mendapat bagian milik pusaka bersama-sama orang Israel. Dari korban api-apian kepada Tuhan dan apa yang menjadi miliknya harus mereka mendapat rezeki. Janganlah ia mempunyai milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya. Tuhanlah milik pusakanya seperti yang dijanjikannya kepadanya. Inilah hak imam terhadap kaum awam, terhadap mereka yang mempersembahkan korban sembelian, baik lembu maupun domba, kepada imam haruslah diberikan paha depan, kedua rahang, dan perut besar. Hari pertama dari gandummu, hasil pertama dari gandummu, dari anggurmu, dan minyakmu, dan bulu guntingan pertama dari dombamu, haruslah kau berikan kepadanya. Sebab dialah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala sukumu, supaya ia senantiasa melayani Tuhan dan menyelenggarakan kebaktian demi namanya, ia dan anak-anaknya. Saudara, yang enak aku mau, yang tidak enak dari persyaratan hukum Taurat terkait dengan persepuluhan, aku juga mau dengan taat melakukan. Saudara, suku Lewi, baik imam, baik orang-orang Lewi, dipelihara oleh Tuhan lewat persembahan persepuluhan. Yang sesungguhnya milik Tuhan, oleh Tuhan diberikan sebagai milik pusaka Bani Lewi, yang terdiri dari imam dan orang Lewi, yaitu penata layanan, supaya mereka yang dipelihara semuanya oleh Tuhan jugalah menjadi orang yang setia, menjalankan perintah sebagai hidup seorang suku Lewi. Saudara, anak-anak suku Lewi ternyata adalah ahli waris dari gereja papahnya. Kenapa? Karena sudah ditetapkan. Anak-anak suku Lewi usia 25 tahun harus masuk di dalam bait Allah melayani Tuhan di kemah pertemuan.
Yang 50 tahun harus dengan legowo, dengan lapang hati, pensiun, tidak menjabat lagi pekerjaan itu, tetapi membantu yang masih punya masa tugas, supaya dipegang oleh orang-orang muda yang bukan hanya dengan semangat saja, tetapi dengan segala hikmat dan roh yang berkobar-kobar untuk memberitakan Injil Kristus, supaya kemajuan gereja seperti harapan Tuhan, kualitas pertumbuhan orang beriman seperti yang Kristus juga harapkan. Saudara, kita baca firman Tuhan hari ini, kita tahu ternyata bahwa orang-orang Lewi, orang-orang suku Lewi, baik imam maupun orang-orang Lewi, menyelenggarakan kebaktian, menyelenggarakan ibadah demi nama Tuhan setiap hari, ia dan anak-anaknya. Artinya anak-anaknya pun selalu terlibat dengan kegiatan orang tuanya. Kenapa? Karena mereka semuanya dipelihara oleh Tuhan dengan uang milik Tuhan, yaitu persepuluhan itu, sehingga kelak anak-anaknya tetap harus bekerja untuk Tuhan di kemah pertemuan, tidak boleh bekerja di dunia sekuler. Jadi jika ada teman-teman pendeta yang menikmati persepuluhan bersama keluarganya, kemudian anak-anaknya besoknya ada yang jadi pendeta, ada sebagian tidak jadi pendeta, otomatis salah. Kenapa? Karena mereka dipelihara oleh Tuhan dengan uang persepuluhan. Ketetapannya adalah ia dan anak-anaknya menyelenggarakan kebaktian setiap hari atas nama Tuhan. Dan mereka-mereka ini juga adalah orang yang digadang-gadang oleh Tuhan menjadi imam-imam Tuhan, menggantikan orang tuanya, sehingga mereka tidak diizinkan oleh Tuhan bekerja di dunia sekuler, kecuali dia bekerja di bait Allah sebagai seorang pendeta, sama seperti dengan papahnya. Saudara, kemudian di akhir video saya ini, saya ingin mengajak saudara dan penonton yang lain merenungkan video saya mulai seri yang pertama, bagian yang pertama hingga yang ke-7 ini, untuk berpikir, Anda tetap mau ikut di bawah hukum Taurat dengan hukumnya Musa, atau hidup di bawah hukum kasih karunia yang menyelamatkan, yang dibawa oleh Kristus dan dilanjutkan oleh para rasulnya. Sekarang ada 2 ayat yang akan membuat kita semuanya berpikir. Yang pertama, saya bacakan Lukas pasal 16 ayat yang ke-16 yang keluar dari mulut Tuhan Yesus sendiri. Demikian bunyi firman-Nya, hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Maksudnya adalah Yohanes Pembaptis. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Maksudnya adalah Yohanes Pembaptis. Artinya hukum Taurat dan para nabi sudah tidak perlu kita lakukan lagi. Kenapa? Karena sekarang kita tahu lewat hukum Taurat tidak ada seorang pun yang bisa selamat. Anda dan saya bisa selamat oleh karena hukum kasih karunia yang dibawa oleh Kristus menggantikan hukum Taurat. Tetapi hukum Taurat bukan berarti ditiadakan, tidak. Tetapi ketika hukum Taurat mendukung hukum kasih karunia, disandingkan, menjadikan saudara dan saya menjadi anak Tuhan yang semakin mengasihi Kristus. Karena apa? Kita semakin tahu lewat hukum Taurat
saya tidak bisa selamat. Tetapi sungguh besar kasih karunia Tuhan, dia datang dengan hukum kasih karunia yang penuh dengan belas kasihan, yang penuh dengan rasa maklum dari Tuhan. Kami yang beriman seperti Abraham, kami diselamatkan oleh karena iman, bukan kami diselamatkan oleh karena perbuatan, yaitu hukum Taurat. Saudara, ini Kristus sendiri yang bicara bahwa hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Saudara, kenapa kitab para nabi juga selesai? Karena kita melihat bahwa semua nabi yang ada di perjanjian lama di hukum Taurat, semuanya sedang bernubuat untuk kedatangan Kristus. Untuk kedatangan Kristus. Dan Yohanes Pembaptis adalah seorang nabi. Kenapa? Karena dia pun juga bernubuat untuk Kristus. Aku hanya membaptis kalian dengan air, tetapi nanti akan datang yang lebih berkuasa daripada aku. Membuka tali kasutnya saja aku tidak layak, dan dia akan membaptis engkau dengan Roh Kudus. Saudara, Yohanes Pembaptis pun juga bernubuat tentang Kristus. Sehingga ketika Yohanes Pembaptis sudah membaptis Tuhan Yesus, maka dia pun berkata, jangan ikut aku, tetapi ikutlah dia. Karena dia lebih berkuasa daripadaku, dan dia membaptis kalian dengan Roh Kudus. Saudara, selesai sudah. Hukum Taurat cuma dipakai untuk menuntun kita sampai dengan iman itu, sampai dengan Kristus itu datang di tengah-tengah kita. Selesai. Saudara, kemudian yang berikutnya yang ditegaskan oleh salah satu rasul yang paling tinggi intelektualnya, yaitu Rasul Paulus. Efesus pasal yang kedua, Efesus pasal yang kedua, ayatnya yang ke-15. Rasul Paulus berasal dari suku Benyamin, sepupu dari suku Lewi. Tetapi dia tidak perlu pakai istilah saya adalah suku Lewi rohani. Tidak. Istilah rohani tidak dibutuhkan. Kenapa? Karena ketika Petrus berkhotbah tentang Tuhan Yesus, kemudian para pendengarnya itu adalah orang-orang bersunat, kelompok daripada Petrus, dan orang-orang tidak bersunat, orang-orang Yunani, banyak yang dilayani oleh Paulus. Maka ketika dia sedang menyampaikan nama Kristus, maka Roh Kudus turun atas orang-orang yang tidak bersunat juga, kepada orang-orang Yunani dan kepada bangsa-bangsa lain. Saudara, dan orang-orang Yunani dan bangsa-bangsa lain juga mereka tetap ngakui, aku orang tidak bersunat, aku orang Yunani, dan mereka tidak membutuhkan istilah rohani nempel di dalam status mereka. Oleh karena Tuhan tidak membedakan antara yang bersunat maupun yang tidak bersunat. Yang penting orang percaya dan memiliki hati yang bersih kepada Kristus. Saudara, inilah firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Efesus pasal 2 ayatnya yang ke-15, yang demikian bunyi firman-Nya. Sebab dengan matinya, ianya besar, sebagai manusia, ianya besar, telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Saudara, dua ayat yang baru saja saya bacakan, satu keluar dari mulut lidah bibir Tuhan Yesus sendiri, satunya keluar dari mulut lidah bibir Rasul Paulus, menjadi perenungan buat kita. Saudara mau ikut yang mana?
Saya memilih ikut kepada hukum kasih karunia karena saya tahu persepuluhan buat Tuhan Yesus tidak penting. Karena Matius 23 ayat 23 saudara bisa baca. Matius 9 ayat pasal 9 ayat 13 saudara bisa baca. Yang aku kehendaki bukan persembahan tetapi belas kasihan. Persepuluhan bukan yang terpenting, tetapi yang paling penting keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Demikian pula Tuhan Yesus mengajarkan kepada saudara dan saya, jika engkau kepingin mengembalikan uang milikku, engkau ingin mengucap syukur kepadaku sebagai Tuhan, maka aku punya perwakilan yang engkau bisa berikan persembahan kepadaku lewat mereka, yaitu engkau bisa memberikan kepada salah seorang saudaraku yang paling hina ini, maka engkau sudah melakukan untuk aku, hanya huruf besar. Akhirnya saudara yang dikasih Tuhan, saya menyatakan diri, saya ikut kepada hukum kasih karunia. Saya akan setia melakukan firman Tuhan lewat Matius pasal 25 ayatnya yang ke-40. Matius pasal 25 ayatnya yang ke-40. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, nantikan judul video saya yang akan datang. Kita akan ketemu dan belajar kembali bersama-sama. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.